Halo pecinta warung, jumpa lagi bersama channel Ninomart, channel yang selalu membahas seputar warung sembako serta perkembangan warung yang saya kelola ini. Dan pada video kali ini saya masih membahas tentang seputar rokok, yaitu kali ini saya mau berbagi tentang rokok apa aja yang paling laris atau yang paling populer di toko saya ini. Apa sajakah rokok atau merek apa sajakah rokok-rokok itu? Saksikan terus videonya sampai selesai. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang menggarap rokok. Jadi saya ini juga baru mulai berjualan rokok di bulan Juni ini. Jadi saya coba bukan peruntungan sih, maksudnya penambahan barang di warung saya ini, yaitu produk dari rokok. Saya pernah berjualan rokok hampir setahun yang lalu gitu, hampir setahun yang lalu saya pernah jualan, tapi berhubung budgetnya waktu awal buka masih minim gitu ya. Sekarang mulai berjualan lagi dan alhamdulillah omsetnya pada saat ini mulai sedikit agak stabil gitu. Makanya saya coba memberanikan menggarap rokok ini. Dan pada video sebelumnya juga saya sudah membahas tentang berapa sih keuntungan dari keuntungan berapa persen keuntungan kalau kita menjual rokok. Jadi ini merupakan video kelanjutannya ya pada video sebelumnya. Jadi saya yang saya jual di warung saya ini hanya menjual rokok sesuai budget gitu ya, sesuai budget yang saya miliki gitu. Berapa nilai budget untuk berjualan rokok? Kalau saya sih nggak menargetkan berapa modal awalnya gitu, tapi yang saya sudah jalanin ini saya mudah mendapatkan kurang lebih 5 atau 6 merek rokok. Dan menurut saya yang paling populer dan juga yang paling laris di tempat saya, meskipun ada rokok lain yang ditanyakan oleh mereka para pembeli juga, tapi saya belum sanggup untuk menyediakan karena memang budgetnya yang kurang banyak gitu yang ada di warung ini. Jadi sedapatnya aja gitu. Jadi jangan kita memaksakan berjualan atau berwarung tapi memaksakan diri untuk mengadakan semua merek rokok. Tapi kita harus juga melihat kemampuan finansial kita, seberapa kuat kita membeli atau menyediakan produk dari rokok ini. Dan begitu pula dengan lokasi gitu ya. Lokasi di tempat saya ini kan juga nggak terlalu banyak orang gitu. Maksudnya tuh orangnya yang hadir gitu, yang ada di sini tuh rata-rata kita kenal. Jadi kita tahu pelanggan kita kesukaannya rokoknya apa aja gitu, orang-orang sini rokoknya apa aja gitu. Jadi itulah yang membuat saya untuk membeli rokoknya sesuai dengan permintaan warga aja gitu. Lain ceritanya kalau posisi warung saya ini mungkin di pinggir jalan raya utama atau di mana ya, di deket jalan raya lah, pokoknya istilahnya banyak orang yang berlalu lalang, dalam artian orang-orang baru gitu, muka-muka baru yang belum pernah kita lihat gitu. Jadi disesuaikan dengan lokasi juga gitu. Jadi meskipun saya punya budget banyak, tapi kalau permintaan di
warung yang saya kelola ini kurang, maksudnya kurang banyak yang mau beli rokok itu, tapi belum bisa disediakan gitu. Jadi istilahnya apa sih namanya, menyesuaikan aja gitu, menyesuaikan dengan lokasi warung dan juga permintaan pasar atau permintaan para pelanggan. Kalau permintaan pasar kan istilah ekonominya ya, kalau bahasa kampungnya mah kita permintaan warga aja gitu. Jadi barang apa saja yang saya sediakan di rokok ini, nah ini nih yang bakal saya kasih tahu gitu. Kalau saya tuh menjual rokok tuh nggak semuanya ada, tapi cuman rokok yang menurut saya paling populer. Pertimbangannya itu pertama, rokok yang paling populer gitu. Yang kedua, rokok yang paling laris. Paling laris tuh maksudnya kalau kita punya dana budget pas-pasan, kita harus budgetnya itu harus tepat sasaran gitu. Jangan sembarangan beli jangan sembarangan beli berbagai macam rokok, karena nanti uang yang dirokok itu menjadi nggak berguna, atau bahasa kampungnya ngendep aja gitu, ngendep aja, nggak berputar uangnya. Jadi disesuaikan aja gitu ya. Oke, jadi rokok yang ada di saya itu yang pertama, yang paling populer gitu menurut saya ya, yaitu rokok mil. Mil itu mil isi 16. Di tempat saya agak lumayan gitu ya, ada aja yang beli gitu. Meskipun nggak sehari satu orang beli, enggak, palingan karena ada yang permintaan aja gitu. Misalkan 2 hari sekali dia beli, atau 3 hari sekali, orangnya sama gitu yang beli gitu. Terus yang kedua, rokok yang paling populer menurut saya adalah jarum super. Nah, saya menyediakan jarum super karena memang ada permintaan gitu, dan ternyata memang di sini laris. Jarum super itu hampir setiap hari 1 bungkus lah jatuhnya, karena ada permintaan dari warga. Itu yang kedua. Untuk rokok yang ketiga yang paling populer itu maksudnya secara nasional ya. Makanya saya menyediakan, meskipun nggak ada permintaan, tapi saya sediakan, dan saya berani taruhan kalau rokok itu pasti bakal habis, bakal ada yang beli gitu. Yang ketiga adalah gudang garam filter, yang apa sih namanya, yang biasa gitu, bukan yang surya, tapi yang gudang garam filter. Itu menurut saya itu rokok paling populer secara nasional, makanya saya beli. Dan ternyata memang di sini juga menjadi rokok yang lumayan ada yang beli gitu kan. Ya cukup laris juga gitu. Itu yang ketiga. Rokok yang keempat adalah Ji Samsu refill. Ya, saya menyediakan rokok Ji Samsu yang refill, yang hitam itu, yang warna hitam. Kalau yang Samsu yang biasa saya belum apa ya, belum menyediakan. Alasannya karena rokok itu bisa diketeng gitu kan. Jadi ada pembeli di sini, kalau beli rokok itu ada yang ngutang. Jadi saya mengantisipasi itu supaya jangan ada yang berhutang. Gimana caranya? Untuk sementara ini saya belum bisa memberi hutang gitu. Jadi nggak menyediakan rokok itu, karena kan kalau itu disediakan ada aja kan orang beli
soalnya pengalaman gitu, pengalaman pernah jualan rokok Samsu yang biasa yang kuning itu, dia beli keteng 2 batang, bayarnya besok, tetap dibayar, cuman kan kayaknya melas juga kan, ketar-ketir juga, karena untung untung rokok itu kan nggak besar gitu ya, tergantung modal sih sebenarnya. Rokok itu untungnya besar juga, tapi tergantung modal gitu ya. Makanya saya nggak menyediakan itu, saya pengen jualnya secara bungkusan dulu gitu, kayak Samsu Refill akhirnya yang bisa saya baru sediakan. Terus yang kelima ya, kalau nggak salah kelima, itu eh, rokok Sampurna Kretek, kalau saya menyebutnya Sampurna Ijo. Nah itu kan saya berani menyediakan itu karena rokok itu cukup populer gitu secara nasional dan iklannya juga banyak gitu kan. Makanya saya menyediakan rokok merek Sampurna Kretek, dan ternyata penjualannya juga ternyata laris juga di sini, lumayan, sehari bisa ya 2 bungkus lah, sehari 2 bungkus. Oke, mungkin demikian dulu videonya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan mengerti maksud dan omongan yang sudah saya utarakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video kali ini. Salam sembako Indonesia.